Ya kesimpulannya semuanya is okay, aman. Kita dapat jaminan karena sampai dengan detik ini Arab Saudi tidak mengeluarkan misalnya post major misalnya apakah akan membahayakan, bahkan menteri dan wakil menteri Saudi Arabia itu sampaikan ke saya, please take a round gitu. Jadi lihat di sekitar lu ke round gitu. Oke aja kan gitu. Memang saya diajak berkeliling segala macam. Iya, betul. Dan saya berharap sih mudah-mudahan begitu. Wah, ini ngomongin soal logistik. Ini apa? Ini apa ini? Logistik haji. Ya, gahwa. Kasih dong tamunya dulu. Wah, terima kasih. Gahwa. Gahwa. Wah, harus begini ya, Mas? Ini Iya. Iya, haji ini sudah kartel dia. Kartel akan haji. sudah kartel Itu faktanya ada kartel hajinya. Itu yang orang banyak marah ke saya kan. Iya. Memang ada kartel dan kami ingin memastikan perlawanan terhadap kartel itu kami mulai. Nah, ketika Kementerian Haji ini ada, ngurus haji itu nggak mudah. Setuju Saya saya pikir sih. mudah. Ada kan kalau netizen tuh ada, kok ada sih kementerian yang kerjanya setahun sekali. Padahal sebelumnya dia pikir ini apa, Kompas aja mau bikin podcast ini harus mempersiapkan. Iya, haji. betul. Tapi dia lupa bahwasan persiapan haji ini selesai nanti bulan Juni haji mas. Bulan Juni itu juga kami udah persiapkan bulan berikutnya. Belum lagi kita bicara umroh. Betul. Umroh itu jamaah umroh itu 3 juta. Dan ini ngurusin jutaan orang gitu loh. Dan nggak pernah berhenti. Iya. Makanya kemudian oleh Pak Menteri digunakan istilah yang populer supaya mudah dipahami war ticket gitu. Sehingga anak-anak muda kan tertarik gitu kan. War ticket sebenarnya saya bilang ke Pak Menteri, kalau kita gunakan bahasa Arab juga sebenarnya nggak rame. Misalnya kita bikin pasta taskiro itu bahasa Arab gitu? war ticket. Ada. Taskiro. Wah, itu orang tapi lebih amin. Jadi kami tidak ingin membuat ini jadi oligopoli, jadi kartel yang hanya dikuasai oleh beberapa pihak. Jadi stop menjadikan umat itu komoditas. Halo sahabat Kompas, kembali di Gercep Gerak Cerita Politik bersama saya Nikolaus Sarbowo Dan saya Kurnia Yunita Rahayu. Oke, kita bahas apa hari ini? Kita kayaknya bahas yang lagi rame di lingkungan setempat kali ya. Lingkungan setempat. Kenapa di lingkungan setempat tuh ada apa nih? Kayak di tetangga-tetangga gue tuh banyak yang menyelenggarain walimatus safar tuh. Walimatus safar. Walimatus safar. Itu gimana nih? Itu kayak pengajian persiapan keberangkatan haji gitu. Jadi kayak gimana ya, suasana mulai kerasa ya? Ya, suasana haji tuh di lingkungan tuh mulai berasa. Mereka tuh seneng walaupun ada perang di Timur Tengah ya. Walaupun geopolitik pemanas, dia ternyata tetap bisa berangkat. Seneng ya, kepada cara-cara begitu. Nah, untuk gimana kita, bisa ya kayak gitu ya? Untuk bisa kita bicarain itu, mending butuh ahlinya nih. Kita ngobrol sama yang punya hajat. Nah, yang punya hajat. Terima kasih Mas Daniel. Halo, Mas Niko, Mbak Nia. Iya, Wakil Menteri Haji, Kementerian Haji dan Umroh. Terima kasih. Sudah satu setengah tahun. Sebelumnya Badan Penyelenggara Haji, kemudian sekarang Kementerian Haji. Jadi 1,5 tahun. Gimana Mas? Pusing nggak ngurusin Kementerian Haji ini Mas? Nggak pusing sih, pusing banget. Jadi memang karena banyak hal-hal teknis ya, selain hal-hal yang sifat konseptual, kemudian juga terkait dengan hal-hal teknis banyak sekali dan hampir di semua proses itu ada masalah gitu. Jadi kami tentu harus bersiap dengan kondisi yang dengan sangat dinamis terkait dengan penyelenggaraan haji. Kan sebelumnya di Kementerian Agama juga kan banyak sekali yang harus dibenahi terus-menerus, dan hari ini tentu perintah Presiden Prabowo kita harus melakukan transformasi yang mendasar, bahkan kami harus menyebutnya transformasi yang radikal terhadap penyelenggaraan haji dan pengelolaan haji. Saya menyebutnya penyelenggaraan dan pengelolaan haji dan umroh. Hal-hal yang radikal itu ya mulai dari proses penyelenggaraan, kemudian tata kelola haji itu sendiri, kemudian juga tata kelola keuangan haji yang sekarang ini kan di luar kita ya, di luar Kementerian Haji dan Umroh. Itu dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
Nah, jadi banyak hal lah Mas yang harus kita benahi. Dan ini kan bentuk dari afirmasi keberpihakan dari Presiden terkait dengan tata kelola penyelenggaraan haji. Wah, Oke, menarik Mas. Dan uniknya itu tadi kan seperti ada walimatus safar, ya, kemudian itu. Orang-orang yang akan naik haji Ya, senang haji meskipun ada perang. Betul. Gitu. Memang agak unik di di Indonesia itu ibadah haji itu tidak selalu bermakna kan gini. Sebenarnya ibadah haji itu syarat utamanya istitoah. Istitoah itu kan mampu, mampu secara fisik, mampu secara mental, mampu secara material. Nah, dalam kasus Indonesia, ibadah haji itu seringkali bukan tidak dimaknai orang yang mampu, tapi orang yang mampu mengupayakan naik haji. Mampu mengupayakan naik haji. Iya, kenapa? Karena sebagian besar jamaah kita itu juga bukan orang-orang yang mampu secara material. Bahkan ada pensiunan guru yang dia gunakan uang pensiunnya untuk mendaftar naik haji. Ada petani yang nabung sekian lama untuk bisa naik haji. Ada misalnya buruh yang kemudian menjual rumahnya untuk bisa mendaftar naik haji. Jadi beliau-beliau ini bukan orang yang mampu secara material, tapi orang-orang yang mampu mengupayakan naik haji. Jadi secara antropologis haji bagi orang-orang Indonesia, Muslim Indonesia itu berbeda terminologi istitoahnya dengan misalnya yang kita maknai secara fikih, misalnya dalam tradisi orang-orang Arab, misalnya orang-orang Timur Tengah yang disebut dengan istitoah ya mampu secara material gitu. Tapi kita di sini agak unik ya, mampu mengupayakan gitu. Jadi dia bisa mengutang, dia bisa jual aset, dia macam-macam. Jadi ini bukti bahwasannya Indonesia ini negara yang penduduknya itu gemar secara spiritual. Artinya kegemaran spiritualismenya itu tinggi. Makanya kalau kemudian dikhianati kegemaran spiritualismenya itu, saya nggak tahu pengkhianatan bentuk apa yang sedang dilakukan. Berat. Nah, artinya kan usaha yang dilakukan itu lebih besar gitu kan oleh masyarakat Indonesia ya Mas Daniel. Kemudian kita di hajatan pertamanya Kementerian Haji dan Umroh ini tadi menghadapi situasi yang tidak mudah. Ada perang di Timur Tengah. Nah, itu kan kemarin juga sempat timbul kekhawatiran dan Kementerian Haji dan Umroh juga punya 3 opsi kan, ada yang penundaan atau pembatalan, kemudian juga rerouting, kemudian juga ada satu lagi satu lagi itu ada 3 tuh. Ayo. Pokoknya rerouting, penundaan, sama mitigasi jalur. Mitigasi jalur, nah kayak gitu Mas. Tapi akhirnya kan dipilih untuk tetap berangkat. Tetap berangkat dan sesuai jadwal. Itu gimana ceritanya Mas? Strateginya seperti apa? Presiden sempat menyampaikan bahwasannya harus yang pertama dan utama itu adalah keselamatan jamaah haji, keselamatan warga negara Indonesia. Kami bersepakat dengan perintah Presiden tersebut karena pada prinsipnya yang namanya haji yang paling utama itu adalah keselamatan. Yang paling utama itu kedamaian. Nah, itulah sebabnya minggu yang lalu saya berangkat ke Saudi Arabia bertemu dengan Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh di sana. Dan tentu bertemu dengan berbagai otoritas yang terkait di sana. Ada dua tugas utama yang disampaikan Presiden kepada saya untuk menuju Arab Saudi pada saat itu. Pertama adalah memastikan penerbangan kita itu aman. Kemudian kedua, logistik di Saudi Arabia tersedia dengan cukup. Nah, ini beberapa otoritas berwenang saya temui. Termasuk saya mengumpulkan di Saudi itu atase kita, mulai dari atase pertahanan, atase keamanan, atase perdagangan, atase imigrasi semua, termasuk pejabat-pejabat di Kementerian Haji dan Umrohnya Saudi Arabia, termasuk berbicara dengan beberapa counterpart kita di sana, dan hasilnya dari sisi penerbangan semuanya aman. Semua penerbangan yang direct itu dipastikan aman. Memang penerbangan yang transit itu tidak disarankan, apalagi transitnya Timur Tengah ya. Dalam hal ini misalnya Dubai segala macam itu.
disarankan memang semua penerbangan itu direct. Direct. Yang kalau jamaah haji kita yang reguler pasti direct ya. Biasanya yang tidak direct itu yang haji khusus. Nah, itulah sebabnya kami menyarankan bahkan menghimbau kepada jamaah haji khusus untuk tidak menggunakan penerbangan yang transit. Harus penerbangan direct. Biasanya pilihan-pilihan penerbangan transit itu karena harganya lebih murah dan sebagainya. Betul. Nah, dari sisi penerbangan it's okay, no worry lah kira-kira disampaikan oleh pemerintah Saudi Arabia. Pun demikian dengan logistik disampaikan stok cukup, atas pertahanan kita juga atas perdagangan kita semua yang di sana menyampaikan hal yang sama, stok cukup. Hanya saja kami sedang bicara tentang skema mitigasi. Kan kita tidak tahu sama sekali bagaimana dengan kondisi dinamika. Kita nggak tahu apakah dinamikanya eskalatif, naik, atau deskalatif. Apalagi sekarang ini perundingan gagal. Perundingan gagal. Makanya kami terus bicara dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan terkait dengan ini. Kepentingan gagal. Nah, itu apakah ada kecenderungan eskalatif atau deskalatif? Nah, untuk itulah kemudian kami merancang skema-skema mitigasi kalau terjadi apa-apa segala macam. Nah, itu di perintah Presiden jelas semuanya harus dimitigasi sedemikian rupa. Nah, kami tentu bicara dengan semua otoritas yang ada di sana. Jadi kesimpulannya dari tugas saya untuk memastikan di Saudi Arabia itu, ya kesimpulannya semuanya is okay, aman, kita dapat jaminan karena sampai dengan detik ini Arab Saudi tidak mengeluarkan misalnya post major misalnya, apakah akan membahayakan, bahkan menteri dan wakil menteri Saudi Arabia itu sampaikan ke saya, please take a round gitu. Jadi lihat di sekitar lu ke round gitu, oke aja kan gitu. Memang saya diajak berkeliling segala macam, betul. Dan saya berharap sih mudah-mudahan begitu. Dan mereka menjamin dan tentu karena ini adalah jaminan negara sahabat, apalagi mereka hostnya haji, ya kita percaya dan sepenuhnya percaya. Nah, tinggal memang saya sih berharap isu perang ini itu bisa deskalatif. Apa harapan deskalatifnya? Saya berharap semua yang berkonflik bisa menghormati musim haji. Ya, kenapa musim haji menghormati musim haji itu? Apalagi ini Iran adalah negara Muslim, kemudian negara-negara yang lain juga Muslim. Mungkin sebagian besar juga orang-orang Amerika juga ada yang Muslim, ada yang naik haji. Bahkan orang Israel juga ada yang naik haji, kan Israel juga punya Muslim. Jadi mudah-mudahan bisa ditangkap makna haji itu adalah salam perdamaian. Esensi haji itu salam loh, perdamaian. Kenapa? Karena khutbah wada'nya Rasul itu pesannya adalah pesan perdamaian semuanya. Misal pesan khutbah wada'nya Rasul ketika haji itu adalah kesetaraan. Tidak ada golongan yang lebih tinggi dibandingkan golongan yang lain. Orang Arab tidak lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang non-Arab. Begitu disampaikan oleh Rasul. Itu pesan kesetaraan. Pesannya perdamaian. Kedua, tidak boleh ada yang membunuh hewan, apalagi sesama manusia. Tumbuh-tumbuhan saja tidak boleh disakiti selama musim haji. Ini pesan perdamaian. Tidak boleh saling menyakiti, semuanya harus saling jaga. Harus melindungi perempuan. Ini adalah pesan perdamaian haji, pelindungan terhadap perempuan, perlindungan terhadap mereka-mereka yang rentan. Ini juga pesan-pesan perdamaian. Jadi semua pesan-pesan khutbah wada di haji itu adalah pesan perdamaian. Coba lihat sa'i, lari dari Safa dan Marwah. Itu pesan cinta, cintanya Siti Hajar terhadap anaknya. Yaitu Ismail. Nggak ada cinta yang lebih murni ketimbang cinta ibu kan? Itu level cintanya itu dalam sekali. Jadi
pesan haji itu semua pesan perdamaian. Perdamaian. Jadi mudah-mudahan pesan haji ini kemudian mempengaruhi semua negara dan kita semuanya terus menyampaikan bahwasannya ini adalah waktunya berdamai, musim haji itu berdamai, waktunya bernegosiasi, diplomasi. Jangan lupa loh Rasul pernah melakukan hal yang serupa. Bahkan beliau memutuskan tidak berangkat haji pada waktu tertentu, waktu zaman itu karena ada ancaman keselamatan misalnya. Jadi haji itu keselamatan yang penting, yang paling utama, dan perdamaian adalah kuncinya. Jangan-jangan Trump nunggu nanti musim haji. Iya, mungkin bisa jadi. Kan diulur-ulur. Katanya ntar 2 hari lagi dulu masih keruding. Jangan-jangan loh Mas. Iya, jangan-jangan ya. Nasehat Nanti atau beliau dengerin saya gitu. Mas, tapi melalui Kompas. Mas, tapi bicara soal mitigasi tadi menarik sih, bahwa memang pemerintah telah menyiapkan semua dengan baik lah ya. Belum lagi ada haji memiliki makna yang sangat dalam. Tapi kan kita mesti bersiap dengan segala worst case gitu. Ya, skema mitigasi itu seperti apa sih? Ya, skema mitigasi itu memang kesulitannya adalah kan yang mempersiapkan itu adalah pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Kita memastikan ada nggak skema mitigasi itu. Mereka tentu menyampaikan mereka menyiapkan semua skema, dan kita percaya itu karena pemerintah Arab Saudi tentu concern terhadap keselamatan setidaknya 2 juta orang yang akan melakukan ibadah pada musim haji itu. Nah, termasuk kita juga kan haji itu kan lintas sektoral dia. Makanya kan atas kepolisian kita di sana itu bekerja sama dengan counterpartnya yaitu polisi kerajaan Saudi Arabia untuk mempersiapkan skema, terutama skema lalu lintas massa. Nah, itu dibicarakan. Atas pertahanan kita juga bicara di sana. Kemudian atas perdagangan kita juga bicara tentang logistik dan sebagainya. Kemudian tadi misalnya kami kedatangan Menteri Imigrasi. Pak Agus, kita bicara kemarin sebelum Pak Agus, Pak Menhan, Pak Safri kesini, kita juga bicara wajah mitigasi terkait itu. Jadi memang Presiden memberikan atensi yang luar biasa terhadap keselamatan jamaah, makanya kemudian lintas sektoral kami mempersiapkan segalanya. Nah, detailnya seperti apa ya tentu itu adalah bagian persiapan kami dengan pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Karena semua negara pasti terlibat kan, Mas. Ini bukan cuma kita kan, semua negara, termasuk Amerika juga kan. Mereka juga ada jamaah hajinya gitu. Tapi persiapannya itu kayak apa sih Mas? Kita juga kan ini tadi bilang sudah, wah ini ngomongin soal logistik. Ini apa? Ini apa ini? Logistik haji. Ya, gahwa. Kasih dong tamunya dulu. Wah, terima kasih. Gahwa. Wah, harus begini ya Mas ini. Iya. Mantap. Loh, kok nggak nunggu? Oh, ini keluar Mas. Emang butuh waktu guys. Wah. Ini durasi nih, durasi. Mbaknya. Oke, Mas. Kamu kayak orang Arab. Berasa di Arab saya sudah nih. Senyum. Jangan-jangan ada bahasanya kalau mau silakan minum kayak gitu. Tafadhol itu. Tafadhol. Kayak gitu. Kamu pelawak ya? Kamu dari Arab? Kamu dari Arab? Kok nggak keluar? Kamu dari Arab? Dari Arab? Dari Arab? Bukan. Oh, bukan. Silahkan. Terima kasih ya Mas. Syukron jazakumullah khairan katsira gitu. Nah, waduh. Pahit-pahit gitu kan. Iya. Temennya harus ini kan. Oke. Makanya ada kurma juga. Menarik. Sambil dimakan monggo nanti biar saya tanya-tanya. Jadi balik dia nanya. Pak Wamen, nah tadi soal persiapan. Sudah sejauh mana sih sudah mempersiapkan? Karena tinggal 7 hari ya kalau itu pertama ya. Ya, kalau dalam bahasa Pak Menteri itu hampir 100%. Untuk katakan tidak 100% ya, tapi hampir 100%. Jadi persiapannya tinggal berangkat saja nih Mas. Nah, artinya berangkat visa dalam sejarah perhajian kita nggak pernah selesai cepat 100%. Hari ini visa semuanya 100%. Walaupun ada yang masalah teknis ya, beberapa di karena teknis dari pihak Saudi Arabia misalnya hal-hal bersifat
elektronisasi segala macam. Ada beberapa, ada 300 visa kalau nggak salah saya tadi dilaporkan ke saya yang belum selesai, tapi insya Allah kami berikan batas waktu sampai dengan tanggal 17 harus sudah selesai karena sebagian petugas itu sudah berangkat tanggal 17. Jadi sebagian petugas kita itu tanggal 17 sudah berangkat, tim advance sudah berangkat kemarin. Ya, jadi persiapannya insya Allah hampir 100%. Dan mudah-mudahan mohon doa dari teman-teman semuanya bisa aman, nyaman begitu. Walaupun saya percaya betul pasti banyak tantangan karena persiapan Mbak Nia aja misalnya nanti satu hari menikah misalnya itu kan mempersiapkan pernikahan itu saja repotnya luar biasa. Mikirin konsumsinya, mikirin macam-macamnya itu aja tidak mudah, apalagi ini mindahin orang jumlahnya 200.000 dengan 530 kloter di seluruh Indonesia, ditambah lagi puluhan penerbangan. Jadi yang lalu lalang selama 1 bulan dan mereka akan tinggal paling lama di sana 70 hari. Nah itu tidak mudah. Dan harus diakui memang vibe-nya lebih kerasa sekarang ya nih. Rasa jadi naik-naik haji nih. Kayak isu publik gitu ya. Kayak semua orang semakin aware dengan haji. Tergantung menterinya ya, sama wamennya ya. Jadi memang saya berkomitmen bersama dengan Gus Irfan sampaikan isu haji itu harus menjadi isu publik. Kenapa? Karena saya menganggap ini asumsi saya, pendapat saya. Selama ini haji itu menjadi isu yang tertutup. Jadi istilah saya karena saya orang kebijakan publik ekonomi. Itu dia close market. Close market itu ya dia close market. Yang close market itu pasti akan berpotensi muncul oligopoli. Karena ada asymmetric information. Nah, asymmetric information itu saya dapat informasi 100, Anda cuma 10. Iya, 10. Tadi kamu bilang 50, kebanyakan. Anda cuma 10. Itu kondisinya sehingga ketika Anda punya 10 informasi saya 100, Anda bisa jadi komoditas saya. Nah, kami ingin publik ini dibuka. Makanya kemudian tiba-tiba Pak Menteri dan saya bicara tentang war ticket segala macam. Kemudian ada diskursus publik yang terbuka, ada yang kritik, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Sebenarnya itu adalah salah satu cara kami supaya publik aware bahwasannya masalah di perhajian itu ini loh, masalah yang harus kita lakukan apa, dan reformasi kan Pak Prabowo ingin ada transformasi. Saya bahkan menyebutnya transformasi yang sangat radikal. Karena memang masalah-masalah lama itu menggunung, Mas, sehingga untuk memperbaiki masalah-masalah itu pasti butuh effort yang lebih keras. Dan effort yang lebih keras itu pasti berdampak. Maksud saya berdampak, apakah dia berdampak terhadap jamaah? Apakah kemudian pelaku-pelaku pelaku perhajiannya itu? Bahkan saya kan seringkali menggunakan istilah haji ini sudah kartel dia. Kartel haji itu faktanya ada kartel hajinya. Nah, itu yang orang banyak marah ke saya kan. Memang ada kartel dan kami ingin memastikan perlawanan terhadap kartel itu kami mulai ketika Kementerian Haji ini ada. Dan ketika saya laporkan ke Pak Presiden, babat saja gitu. Pak Presiden tegas juga ya. Babat saja kartel-kartel itu. Jadi Pak Presiden itu berpikir tidak masuk di nalar beliau. Ada orang-orang yang tega mempermainkan misalnya uang haji, uang jamaah yang tadi di awal saya sebutkan. Ini uang bukan orang-orang kaya, orang-orang yang mengupayakan bisa naik haji, jual tanah, jual sawah. Tapi sekali lagi Mas Niko, Mbak Nia, ngurus haji itu nggak mudah. Setuju saya sih. Ada kan kalau netizen tuh kok ada sih kementerian yang kerjanya setahun sekali. Dia pikir ini Kompas aja mau bikin podcast ini harus mempersiapkan. Betul. Tapi dia lupa bahwasan persiapan haji ini selesai nanti bulan Juni haji, Mas. Bulan Juni itu juga kami udah persiapkan bulan berikutnya. Belum lagi kita bicara umroh. Betul. Umroh itu jamaah umroh itu 3 juta. Dan ini ngurusin jutaan orang gitu. Dan nggak pernah berhenti. Itu ada netizen yang begitu. Saya kan ya Allah. Allah, karena belum itu yang tadi saya sebut.
ada asimetris informasi. Mereka nggak bisa disalahkan juga. Misalnya saya bilang apa namanya, itu duit jamaah haji yang ditabung di BPKH segala macam kemana gitu. Nah karena mereka nggak dapat informasi. Nah publik itu kan seolah-olah uang haji itu yang kelola Kementerian Haji, Mas. Nggak tahu kan publik. Padahal karena ada BPKH itu. Literasi berhajian itu tidak diberikan. Nah sekarang ketika Kementerian Haji ada, Pak Prabowo mendorong kebijakan berhajian itu lebih populis, publik terbuka kan. Bener. Artinya ini Kompas juga udah mulai literasi, mengedukasi haji itu apa. Kan publik nggak tahu, kami nggak ngelola keuangan haji. Yang ngelola keuangan haji ada badan sendiri, namanya Badan Pengelola Keuangan BPKH. Haji. Sedangkan kami itu melaksanakan penyelenggaraan haji dan pengelolaan umroh dan sebagainya. Menarik. Padahal kerjanya banyak juga nih. Dikirain setahun sekali aja. Dan tapi apa? Kita udah nyinggung soal keuangan haji nih, keuangan haji, terus kita ngomongin soal ini dong Mas, ongkos haji, kemudian anggaran haji. Nah, kemarin itu kan sempat kita lagi-lagi masuk konteks geopolitik yang berdampak pada kenaikan harga aftur. Nah, kemudian ini kan menariknya, selain kita tetap berangkat sesuai jadwal, ongkos haji juga tetap turun 2 juta rupiah gitu ya. Nah, itu gimana tuh? Begini, Mbak Nia. Jadi setelah ada eskalasi gitu kan, secara ekonomi global juga terutama isu aftur dan fuel gitu, itu kan menyebabkan kenaikan rata-rata 60-73% harga aftur di seluruh dunia. Dan itu juga yang paling terpukul tuh Garuda. Garuda terpukul, hitung-hitungan mereka harus mengalami kerugian kurang lebih hampir 18 miliaran. 18 miliar. Maaf, 800 miliar. 800 miliar. 800 miliar, saya ulangi, 800 miliar. Hampir kerugian itu. Sehingga dihitung-hitung mereka mengajukan kenaikan per jamaah itu sekitar 7,9 juta per jamaah. Nah, hitung-hitungan mereka gitu kan. Itu yang mereka ajukan ke saya. Kan kalau zaman-zaman dulu tuh nggak pernah diungkapin tuh, maksudnya kalau ada kenaikan, kalau saya bilang ke Pak Menteri, dan kita sebut saja Garuda minta kenaikan per jamaah 7,9 juta rupiah. Jadi supaya publik tahu dan kalau ada macam-macam angkanya sudah jelas, sehingga kalau hitung-hitungan kita mereka menangani sekitar 109 kalau saya nggak keliru gitu, 109 atau 105 ribu jamaah. Jadi hitungannya jadi sekitar 800 sampai 900 miliar. Nah, akhirnya Saudi juga mengajukan hal yang sama. Saudi itu mengajukan kenaikan per jamaah 480 US dollar. Karena kita bayar ke Saudi itu pakai dolar. Kalau kita bayar ke Garuda itu pakai rupiah. Kenapa? Karena ini maskapai nasional. Nah, kalau mereka kan maskapai internasional, kita harus bayarnya pakai dolar. Nah, itu hitung-hitungannya per jamaah 480 dolar, kurang lebih 8 sampai 9 juta. Nah, ini kita laporkan kepada presiden, kemudian presiden nyebut kuncinya adalah ini warga negara kita yang sedang mau naik haji itu belum tentu kondisi ekonominya baik-baik saja sekarang. Nah, oleh sebab itu untuk meringankan beban mereka, jangan dibebankan ke jamaah. Concern presiden pokoknya jangan dibebankan jamaah. Nah, terus dibebankan kemana gitu? Maka pilihannya adalah dibebankan kepada pemerintah, APBN, melalui APBN atau dana kelola haji, BPKH BPKH. Nah, Mbak, pilihannya itu kalau kita menggunakan APBN, ini kan dana pajak ya, digunakan untuk ini, harus dilihat dulu kondisi APBN-nya. Nah, setelah rapat lintas sektoral yang dipimpin oleh Pak Menko Perekonomian, Pak Menko menyatakan uangnya ada. Karena hitung-hitungan kita dua-dua ini, maka kita butuh sekitar 1,77 triliun. Uang ada tuh dari APBN. APBN. Jadi hasil efisiensi apa segala macam, saya nggak tahu persis hitungan Pak Menteri Keuangan itu ada 1,77 triliun. Kenapa nggak pakai BPKH? BPKH ini kan sebenarnya uang jamaah.
Ya. Oh. Ya, jadi sebenarnya kalau kita pakai BPKH kita memberatkan jamaah juga. Oh, Kenapa? itu alasannya. Karena uang BPKH itu uang jamaah yang akan berangkat tahun berikutnya. Tahun berikutnya. Jadi hak jamaah tahun berikutnya itu. Tambah lagi BPKH sanggup nggak mengcover misalnya, makanya kemarin di DPR saya sebutkan kalau BPKH sanggup monggo gitu. Maksud saya kalau tidak sanggup harus dinyatakan tidak sanggup. Iya. Jadi sehingga kami karena kami kemarin misalnya di DPR saya sebutkan kami butuh bantalan hukum. Bantalan hukum yang kuat karena di undang-undang tentang haji yang namanya penerbangan itu hanya bisa dibiayai menggunakan BP namanya, biaya perjalanan ibadah haji. BP itu dari BPKH. Oh, nah ini karena mau ambil. Tapi kan pertanyaannya adalah BPKH sanggup tidak gitu. Itu dulu. Nah, itu yang kami kemarin kejar supaya ada bantalan hukum yang kuat. Nah, DPR menyatakan itu jaminan DPR sudah ini hasil raker, ya sudah. DPR setuju berarti ya? Ya, DPR setuju. Kemudian ada bantalan hukumnya yang kuat. Pertama adalah karena tidak ingin memberatkan jamaah. Kemudian kedua, dan juga tidak memberatkan keuangan jamaah. Keuangan jamaah itu maksudnya yang di BPKH. Di BPKH. Artinya kan BPKH kalau menanggung itu juga ya, pasti mengorbankan hak-hak jamaah pada tahun berikutnya. Nah, ini yang kemudian akhirnya diputuskan ya dari APBN yang sudah diputuskan oleh DPR dengan kita. Nah, nanti prosesnya bagaimana? Ya nanti di pembicaraan internal pemerintah. Tapi kalau dari APBN itu diambil dari pos apa sih Mas sebenarnya? Nah, itu yang saya belum tahu, mungkin efisiensi ya, efisiensi. Nah, kami di Kementerian Haji tidak mempertanyakan hal-hal detail itu. Yang jelas itu nanti tentu Pak Menteri Keuangan yang akan bicara. Ya. Itu artinya jamaah tidak dikenakan biaya tambahan lagi yang malah sudah dibayarkan BP itu. Ya, malah kan beban jamaah itu lebih rendah. Karena keputusan presiden. Memang saya bilang berulang kali ya keberpihakan presiden terhadap tadi semangat spiritualisme orang Indonesia beliau akomodir. Imbauannya apa sih Mas buat para jamaah haji? Pertama kesehatan. Jadi terus sekarang ini momentum untuk punya kebiasaan baru. Kebiasaan baru itu apa? Jalan kaki. Lari balik ya? Runner. Kalau saya lari. Makanya saya selalu bilang ibadah haji itu kan ibadah manusia sempurna. Dalam tanda kutip. Istitoah itu kan artinya manusia sempurna. Sempurna hartanya, sempurna fisiknya, sempurna mentalnya. Harus sehat, harus punya banyak duit juga. Bener. Bisa bayar. Harus bisa mau tiket nggak? Cuma bisa mau tiket nih. Kita masuk risiko. Nah Mas, kok bisa keluar konsep? Iya. Macam Coldplay aja gitu. Ya, tadi saya sebut ya di awal. Kami harus melakukan banyak transformasi, bahkan transformasi tersebut harus radikal. Banyak sekali yang harus kami benahi. Kenapa? Karena banyak sekali kerusakan dalam tanda kutip yang kami terima pada saat ini dan kami harus benahi. Bukan maksud menyalahkan yang sebelumnya, tapi kan ini tanggung jawab kami. Nah, oleh sebab itu maka kami berpikir, adanya Kementerian Haji yang pertama kali ditanya oleh jamaah, mungkin anda juga, bisa nggak antrian haji diperpendek? Kan pasti itu. Betul kan? Presiden Prabowo ketika bentuk Kementerian Haji, kami duduk berdua begini, pertanyaan beliau nggak, bisa nggak kalian, gitu, mungkin ini ibaratnya saya Gus Irfan gitu, bisa nggak kalian memperpendek antrian haji? Dari 48 tahun. Dari 49. Dari 49. Mbak punya cara nggak gimana memperpendeknya? Kok jadi gue yang nanya? Jadi. Nah, ini contohnya adalah jadi gini, 49 tahun ya. Jamaah yang ngantri itu berapa? 5,7 juta orang. 5,7 juta orang ya. Nah, perintah presiden, bisa nggak kalian memperpendek ya, dari 49 tahun? Oke, kami cari rumusannya. Kami oprek itu Mbak dengan tim. Ini kenapa sih bisa 49 tahun paling lama? Ternyata masalahnya adalah pada perhitungan yang tidak adil.
Oke. Oh. Yang tidak adil apa? Jadi dulu perhitungannya itu adalah pakai dasar pembagi jumlah penduduk Islam. Oke. Jadi penduduk Islam yang paling banyak itu kuotanya paling besar. Nah, Oke. di Indonesia. Iya. Nah, kemudian ada afirmasi lagi. Afirmasi siapa? Pemerintah provinsi. Akhirnya, Mbak, jamaah kuota paling besar itu adalah Jawa Barat. Kemudian Jawa Timur, disusul Jawa Tengah dan seterusnya. Akhirnya orang Sulawesi Selatan tuh ada 49 tahun. Nah, di daerah ada yang 35, ada nggak sama, Mbak. Tapi ada yang cepet. Misalnya Bangka Belitung. Ada di satu kota di situ cuma ngantrinya 13 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Nggak adil kan, Mbak? Iya. Iya. Nggak adilnya kenapa? Nggak adilnya itu adalah ini 49 tahun. Dana manfaat yang dia peroleh itu sama yang 13 tahun. Dana manfaat tahu nggak? Jadi ketika berangkat dia udah nganti 49 tahun, dana yang dia peroleh dengan yang 13 tahun ini sama. Iya. Jadi nggak adil kan? Nggak mengikuti inflasi Nggak itu. adil, kan? Jadi ini nggak adil. Kemudian kok bisa beda segala macam. Nah kami hitung karena pakai pembaginya jumlah penduduk, Mbak. Sehingga yang selalu banyak kuotanya adalah jumlah penduduk Islam. Yaitu Jawa Barat. Akhirnya kami rubah sesuai dengan undang-undang. Itu ada pembagi namanya jumlah berdasarkan jumlah antrian, berdasarkan jumlah yang ngantri. Daftar tunggu. Nah, daftar tunggu terbesar di Indonesia di mana? Ada di Jawa Timur pertama. Kedua Jawa Tengah, ketiga baru Jawa Barat, nanti DKI dan sebagainya. Akhirnya sekarang kuota haji terbesar itu tidak Jawa Barat lagi, itu Jawa Timur. Oh, Timur ya? Iya, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, kemudian baru Jawa Barat, baru nanti Sulsel. Akhirnya di Sulsel udah nggak ada lagi yang ngantri 49 tahun. Jadi berapa? Jadi Mas? 26 tahun. Nah, itulah yang kami lapor ke Pak Presiden. Pak Presiden sudah tidak ada lagi yang ngantri 49 tahun. Ngantri 26 tahun. Itu yang beliau sampaikan ke publik. Dan sekarang tidak lagi ada yang ngantri 49 tahun. Tapi 26 tahun. Apa kata Presiden? Tapi ini masih lama. Betul. Emang masih lama. Masih lama. Kan kita Yang paling ngebut-gedut. Iya, langsung peci saya ini langsung ini gitu kan. Ini aduh gitu kan. Langsung saya dengan Gus Irman, waduh kita putar otak lagi karena Presiden bilang ini masih lama. Bisa nggak lebih cepat? Nah, kita terus wah saya udah poeci udah gini Iya. Udah sampai kabir kelihatan. Udah apa gitu kan. Jadi ya, akhirnya kami kumpulkan tim. Gimana sih caranya supaya kemudian antrian bisa lebih pendek. 5,7 juta orang itu, Mbak. Kalau dibagi, misalnya kan kuota kita itu 200.000 per tahun. Kalau dibagi ke 57 juta itu maka kita butuh 28 tahun, 28 tahun untuk habis nih. Dengan asumsi nggak ada yang daftar baru. Ya kan 5,7 juta orang ini baru habis. Maka kan kalau mau melakukan itu, maka kita harus ngelarang orang lain untuk daftar baru. Melanggar undang-undang nggak gitu? Marah. Kenapa? Itu melanggar undang-undang dasar pasal 29. Iya. Ya kan nggak boleh, nggak bisa. Oke, kemudian tambah lagi keuangan haji bisa amburadul, nggak siap. Akhirnya gimana caranya? Caranya kemudian kita mikirin kita ini bisa ngurangin antrian kalau kuota kita bertambah. Nah, kuota bertambah itu memang itu nanti akan mengalami masa kuota bertambah itu sekitar 2028, 2009, mungkin 2030. Kenapa? Karena Arab Saudi ada Saudi 2030. Saudi Vision. Saudi Vision 2030 itu mereka ingin menambah kapasitas jamaah haji bisa 5 juta. Nah, bisa 5 juta itu artinya kuota kita akan bertambah. Iya. Mereka mungkin pelan-pelan dari 2 juta jadi 3 juta, jadi 4 juta. Karena visi mereka itu menambah kapasitas. Nah, kalau mereka tambah berarti kuota kita nambah. Sekarang 221.000. Kalau mereka jadi, sebutlah kata mereka jadi 4 juta. Berarti kan nambah 100% itu. Berarti kuota kita nambah 100% Iya, itu. 400. Jadi 400 sampai 500.000 jamaah haji kita kuota itu.
lebih pelik lagi. Dan Nah, itu PR ini PR-nya akan Oh, banyak lebih lagi. banyak. Nah, ini akan mengurangi antrian. Iya, mengurangi. Jadi yang tadinya 5,7 juta orang kalau dibagi ini tadinya 28 tahun ini hanya sekitar 13-14 tahun jadinya. Oke, signifikan. Signifikan kalau kuotanya bertambah. Iya. Tapi masalahnya ada lagi. Apa tuh? Uang hajinya sanggup enggak Nah, mensubsidi itu? Oke. Yang 200.000 orang saja, Mbak. Keuangan haji kita menurut berbagai pertemuan kita di DPR itu hanya sanggup cover 2 kali musim haji. Oke. 2 kali musim haji itu ada kan 400.000 orang. Ya kan? Nah, kalau ditambah tiba-tiba jadi 400 lebih, ya, keuangan haji kita nggak liquid. Oke. Jadi nggak liquid. Nah, gimana caranya? Kami membuka, kan banyak orang yang sudah ngantri itu 5,7 juta orang itu kan mau bergeser pakai skema lain. Oke. Misalnya mereka pakai haji khusus yang non subsidi lah, ya, bisa. Nah, kami caranya adalah kalau ada penambahan kuota, tambahan kuota misalnya dari tadinya 200 ini tiba-tiba tambah jadi 500.000. Nah, ini ditawarkan dulu ke 5,7 juta orang ini. Oh, oke. Nanti ada yang pakai subsidi full, Iya. ada juga yang di luar subsidi. Tapi dikhususkan untuk 5,7 juta orang ini. Silakan yang ambil di sini. Jadi nggak keluar dari yang udah pendaftar ya? Ini disepakati dulu bersama dengan DPR. Karena nggak mungkin keputusan ini diambil sepihak oleh pemerintah, disepakati dulu oleh DPR. Dalam rangka apa? Menyelamatkan keuangan hajinya juga. Karena keuangan hajinya nggak liquid. Nah, makanya kemudian oleh Pak Menteri digunakan istilah yang populer supaya mudah dipahami war ticket gitu. Sehingga anak-anak muda kan tertarik gitu kan. War ticket sebenarnya saya bilang ke Pak Menteri, kalau kita gunakan bahasa Arab juga sebenarnya nggak rame. Misalnya kita bikin pastabikul taskiroh gitu ya. Itu bahasa Arab war ticket. Pastabikul taskiroh. Wah, itu orang tapi lebih amin. semuanya dikira doa. Saya cuma khawatir ini gara-gara penggunaan kata war ticket. Makanya tadi kemudian saya bilang ke Pak Menteri udah nih kita ganti aja namanya jadi pastabikul taskiroh. Jadi sebenarnya itu mekanismenya itu. Jadi yang dikhawatirkan orang, kami kan udah nunggu 5,5 juta orang itu udah nunggu. Nanti kalau di war orang-orang kaya doang loh. Enggak. Yang didahulukan justru yang antri ini. Karena orang mikirnya tapi tuh ada skema yang pakai skema yang lain. Jadi, nah ini Mas, ini kan masih wacana. Ada wacana yang dimatangkan. Orang bilang kalau ada wacana kenapa sih diobrolin? Itu kan Pak Lukman mantan Menteri Agama. Dulu. Ini kalau udah ada wacana kenapa diomongin? Justru karena ini rencana, kami ingin lempar ke publik supaya publik bisa ngawasin. Kenapa? Karena sekarang kami ingin membiasakan dalam tradisi haji itu ada dialektika dalam setiap kebijakan. Kan kadang-kadang lucu juga beberapa pihak nih berpendapat. Ketika tiba-tiba nanti satu kebijakan dibuat, nanti mereka ngomong, kenapa ini nggak pernah disampaikan kepada publik? Nah, giliran model kami, ini saya bahkan nulis di Kompas kan. Saya nulis panjang tuh di Kompas supaya publik baca. Masalahnya adalah netizen kita ini malas baca. Yang dibaca judulnya itu war ticket. Padahal di isinya itu Mas, kalau dijelaskan nanti itu mohon boleh nanti lagi oleh kita banyak penjelasannya. Saya jelaskan tentang keuangan haji ada masalah apa, masalah tiket apa. Kenapa? Karena netizen kita ini kan cuma baca judul. Penjelasan nggak. Nah, ini juga kritikan saya literasi. Makanya kami melemparkan termasuk DPR kemarin. Kalau ada wacana ngapain? Justru kami ingin membuka pintu dialek kebijakan sehingga publik itu terbiasa dengan dialektika kebijakan yang ada. Jadi enggak tiba-tiba muncul kebijakan ini. Kan sekarang ada misalnya ada kritik. Ini nanti kelemahannya transparansi dan akuntabilitasnya. Ini kan masukan buat kami. Sehingga kami akan jaga di mana kelemahan transparansi dan akuntabilitasnya. Apalagi ini adalah wacana yang sebenarnya
disampaikan dan dikutip oleh teman-teman wartawan itu di forum Raker. Iya. Nasnya Kementerian Kementerian Haji. Haji. Jadi di Rakernas itu memang momentumnya adalah bicara buat apa? Kalau Oh, tisu. oh iya. Buat iya. apa? Maksudnya Makan tisunya kurma. gimana? Itu. Oh, karena banyak ngomong gini. Boleh deh Bang. Siap. Yang jelas. Ini Iya. maksudnya tadi saya sampai penjelasan saya sampai mana tadi? Nah, saya jadi lupa. Rakernas tadi. Thank you, Mas. Ini apa deh makan ini? Siap. Silakan. Makan Iya, kurma. Mas. Sampai lupa makan kurma. Iya. Ini durasinya masih ada? Masih ada. dong. Habis ini kita masih Panjang. manjang gue kita ngomongin haji sampai naik haji. Sampai 22 April. Sampai udah San, kayaknya mereka nih lagi berusaha jadi petugas haji. udah ada orangnya Mas, nggak bisa. Udah ada Mas. Kita Iya, Mas. ikhlas aja. Nah, jadi ini kan isinya dibicarakan di Rakernas. Rakernas itu memang forum kami bicara persiapan haji 2026 dan konsep-konsep mendasar dan radikal terkait dengan pelaksanaan haji pada periode-periode Oke. berikutnya. Makanya kita bicarakan termasuk masalah keuangan haji dan sebagainya. Jadi saya dan Gus Irfan pada prinsipnya ketika kemarin di DPR jangan dibicarakan lagi segala macam. Saya sampaikan, saya akan terus bicarakan supaya apa? Supaya publik teredukasi. Nah. Misi saya, Mas Niko, Mbak Nia, saya tidak ingin membiarkan haji ini itu jadi pasar tertutup. Dia harus jadi pasar yang terbuka. Semua orang bisa mengakses. Jangan sampai umat jamaah itu jadi komoditas. Oh iya. Jadi karena sekian lama ini jamaah umroh dan jamaah haji itu seringkali jadi komoditas oleh kelompok-kelompok tertentu. Gitu, makanya saya bilang mereka harus tahu. Bahkan kan ketika undang-undang mengakomodir haji mandiri, banyak juga yang protes segala macam. Presiden dan adanya Kementerian Haji itu ingin memudahkan semua jamaah, semua umat Islam terutama itu bisa mengakses ibadah mereka dengan baik dan bisa murah, maksudnya bisa terjangkau. Jadi kami tidak ingin membuat ini jadi oligopoli, jadi kartel yang hanya dikuasai oleh beberapa pihak. Jadi stop menjadikan umat itu komoditas. Jadi mereka harus paham di semua sisi pengelolaan haji, semua isu-isu perhajian dan umroh. Karena menarik karena kan belakangan yang sempat ramai soal maaf ya Mas, korupsi dan haji itu ya. Itu berarti jadi pelajaran betul. Minta maaf kalau Ya maksudnya korupsi. karena itunya Mereka yang minta maaf. mereka yang harusnya minta maaf karena kan parah ya Mas. Koruptor ya Mas. Minta Koruptor. maaf. Nah, itu jadi pelajaran betul ya Mas Betul. lagi. Dan kami terus terang saya dan Pak Menteri itu takut sekali. Saya berulang kali sebutlah curhat dengan kolega sama Pak Menses dan apa segala macam. Ini nih saya mengerikan loh di ngurus haji ini. Gitu. Kalau bisa ngurus yang lain, saya ngurus yang lain. jadi memang nggak mudah Mas, di tepian jurang. Kenapa di tepian jurang saya bilang? Kenapa? Karena di satu sisi kan kita ngurusin jamaah yang punya harapan yang tinggi sekali, pelayanan yang harus prima, dan saya punya keyakinan nggak mungkin nol kesalahan. Pasti ada peristiwa. Yang sulitnya di haji itu kan gini Mas, ini bagus 98%, 2%-nya masalah. Yang diingat orang bukan 98%, 2%. ini. Kompas juga kan nggak tertarik juga yang 98% ini. Kadang-kadang yang tertarik yang 2% ini. Karena kita Gitu. ingin penuh gitu. Ingin penuh. Bener. Bagus. Iya. Jadi yang 98% ini bagus kan? Yang disorot pasti yang 2% ini. 2%-nya. Dan saya yakin nggak mungkin 100%. Iya. Jadi keinginannya Mbak Nia tadi itu sesuatu yang mustahil bin mustahal. Aduh, jadi gitu loh. Oke. Oke lah. Pusing nggak lu? Pusing haji. Dan pasti akan Ini masih panjang. banyak Iya, lagi loh. betul. Masih Yang banyak. belum saya ungkapkan. Ungkapkan. Itu bisa diungkapkan. Dia sampai naik haji tadi. Iya. Mas, Karena kita- masalahnya banyak, Iya, puluhan kayak tahun. mana? ya, Mas. Puluhan Oke. tahun tadi. Sejak zaman kolonial. Betul. Masalahnya. Iya. Enggak, zaman dulu itu ada istilah haji Singapura.
Ya, karena berangkatnya dari orang Singapura. ditipu, dan kan di tulisan Kompas juga banyak kan. Ditipu akhirnya dia beli sertifikat di Singapura. Di Singapura. Jadi penipuan umroh haji itu sejak zaman dulu. Iya. Jadi sampai sekarang gitu. Emang benar ada Kementerian Haji. Betul, betul. Thank you Mas Daniel Terima untuk kasih. waktunya, Makasih, Nick. Makasih penjelasan banyak, Daniel. terkait haji. Iya, betul. Harapannya gitu ya nih untuk haji. Betul, semoga Amin. terima kasih banyak Mas Daniel untuk waktunya, penjelasannya dan juga banyak banget nih hal-hal yang bisa jadi dialektika publik, menarik sekali sih. Ya kita sih berharap supaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan lancar, kemudian juga jamaah bisa jamaahnya beribadah dengan tenang dan sehat pastinya ya, sehat dan semuanya. pasti pulang ke Indonesia dengan Sehat. sehat, secara nyaman aman. semua, dan itu kan nanti dampak baiknya juga ya, oh ini tuh Kementerian Haji ternyata bisa mengawal ini semua dengan baik. Apalagi- Mudah-mudahan pesan perdamaian dari haji Ini penting Amin. banget nih, betul. kalau yang paling saya takuti sekarang itu salah satunya adalah mengkudeta dan mensabotase haji. Penyelenggaraan haji. itu yang paling Itu khawatir. saya takut Khawatir. Karena berkaitan sama wah ini gimana ini. Iya, tadi itu Bener, karena bener. kalau ada yang menyabotase penyelenggaraan haji sama saja menyabotase Pemerintah. pemerintah. Sama aja. Jadi bisa jadi jalan Wah, ini wah, bahaya. Makin mengerikan Ini lagi. kan tadi betul. kita bercandanya saya jamaah haji kita itu takut naik harga, Haji, tapi nggak tahu itu perang. Takut iya, perang mau tiba-tiba berarti nuklir. Terima kasih Mas Daniel. Terima kasih, Mas Daniel. Nantikan Sehat. teman-teman di Harian Kompas dan Kompas ID dan di podcastnya nanti di YouTube Ya. Harian Kompas. Betul. Sampai jumpa. Sampai jumpa.